Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap fakultasnya Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, Kiai Mahya, Kiai Anang, Kiai Mustafa, Kiai Hasan Bakri, Kiai Edi Sunario, yang berbahagia pemangku manaki pada malam hari ini, Ibu Hajah Nur Herliani. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib pada manaqib online internasional. Atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama semua ikhwan dan akhwat, wabil khusus ikhwan dan akhwat pada manaqib online internasional, ikut berbahagia dan mendoakan semoga Ibu Hajah Nur Heriani nanti pada tanggal 2 Februari itu mendapat kepercayaan sebagai eh, apa ya, leader tour untuk mendampingi jamaah yang akan melaksanakan umroh. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya dengan karomah abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari ini tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah. Dalam catatan sejarah, 27 Rajab merupakan tanggal istimewa. Karena pada tanggal ini ada makhluk termulia di muka bumi yang sengaja diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiratnya di Sidratul Muntaha. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini juga yang tidak boleh kita abaikan adalah surat Al-Isra ayat 1 bercerita tentang informasi. Informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ayat ini menyiratkan arti bahwa yang punya kewenangan memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terasa, teralami, dan yang disadari oleh kita semua, yang kita lakukan adalah merupakan skenario besar, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Toriko, tentu yang memperjalankan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui, sekali lagi, dengan wasilah Guru Agung yang mulia pengeras Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirruh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita amalkan, semua adalah atas bimbingan beliau. Setiap orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, maka ruhnya adalah ada pada genggaman beliau. Pada kesempatan malam hari ini yang ingin saya ceritakan adalah kita sebagai ikhwan, sebagai akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN. Tentu tak seorang pun di antara kita yang tidak ingin tertinggal
masuk ke dalam satu gerbong yang ke, bukan kebetulan, yang gerbong-gerbong itu yang kita masuki itu sudah ada lokomotifnya. Bukan hanya lokomotif, tapi ternyata memang semua perangkatnya adalah lengkap. Yang kita banggakan adalah kita punya keyakinan bahwa lokomotif ini akan menghantarkan kita sampai destinasi akhir. Itulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang tidak boleh kita abaikan adalah yang akan diisrokan, yang akan diperjalankan itu harus mempunyai kriteria. Kriteria pertama adalah asro bi abdihi. Yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang mempunyai derajat abdun. Abdun itu sebutan lain untuk manusia, sebutan lain untuk kita semua. Makanya di dalam Al-Quran itu manusia diungkapkan dengan menggunakan lima istilah, lima sebutan. Yang pertama, sebutan manusia adalah An-Nas. Malah ada satu surat diberi nama surat An-Nas. Itu bercerita tentang manusia. Apabila manusia diungkap dengan menggunakan kata An-Nas, biasanya yang dibahas di dalamnya adalah masalah biologis. Ali Imran ayat yang ke-14 mengatakan, Zuyina linnasi hubbus syahawat minanisa. Laki-laki diberi kecenderungan untuk mencintai perempuan. Itu urusan manusia yang mempunyai naluri demikian. Yang kedua, manusia diungkap dengan menggunakan kata al-insan. Al-insan juga namanya manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Di antaranya. Malah ada satu surat namanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'un madhkura. Itu ada 30 ayat. Ini menceritakan tentang manusia. Apabila manusia diungkap dengan menggunakan kata al-insan, umumnya manusia itu sendiri terkait dengan masalah psikologis. Al-insan berasal dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Pada saat mendengarkan ceramah, kita semuanya ngerti tentang apa materi ceramah. Tetapi apabila bubar saja setelah acara ditutup, kita lupa semua terhadap materi yang diceramahkan itu. Normal, itu adalah manusia. Karena namanya saja al-insan. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia diungkap dengan menggunakan kata al-bashar. Seperti dikutip di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya. Al-Isra ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, wahai Muhammad, apabila ada orang bertanya kepadamu, siapa kamu? Katakan saja, ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian juga. Hanya bedanya aku dengan kalian adalah yuha ilayya. Aku diberi wahyu, kalian tidak. Itu ada yang membedakan. Yang keempat, manusia diungkap dengan menggunakan kata Bani Adam. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Banyak, terutama dalam surat Al-A'raf. Bani Adam itu begitu banyak. Kalau manusia diungkap dengan menggunakan kata Bani Adam, pada umumnya yang dibahas adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya selain daripada manusia. Itu diantaranya, itu yang keempat. Yang kelima, paling istimewa diungkap dengan menggunakan kata abdun. Abdun itu adalah hamba. Sebenarnya dia punya nama, tapi karena sebutan abdun, otomatis yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak manusia yang mempunyai kesempatan paling berpeluang, paling sangat diharapkan dan mungkin juga ini merupakan salah satu prioritas adalah orang yang mempunyai kesempatan disebut dengan nama abdun. Abdun itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba jabatan, bukan hamba tiun, bukan hamba apapun, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berpeluang. Kita berpeluang sebenarnya karena kita ini sudah disebut, karena kita sudah terpilih. Karena terpilih selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis qudsi mengatakan, "Wa ana ma'ahu idza zakartani." Dan aku sebenarnya selalu bersama dengan yang bersangkutan, dengan siapapun, selama yang bersangkutan adalah berzikir kepadaku. Di sini urgennya
zikir hobi. Zikir hobi yang tiada henti gitu ya. Dan selalu diingatkan ya, setiap kali kita akan memulai manakib selalu diingatkan oleh Ustadz Nur Ramlan sebagai MC ya. Jadi bagi yang tidak diberi tugas, mohon mematikan mikrofon dan berzikir hobi tiada henti. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita dan kita sekali lagi saya yakin berpeluang untuk diisrokan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya itu ditentukan oleh waktu. Yang rajin bangun pada waktu malam hari, bukan malam hari ngorok gitu ya. Kalau tidur sih biasa gitu, tapi sudah tidur ngorok. Jangan sampai gitu ya. Ini persoalannya sederhana. Persoalannya sederhana. Yang mulia pengarang sahabat pernah menyampaikan, kalimatnya sangat sederhana. Kalau kita ingin memperoleh hasil yang baik, kita ini harus di atas rata-rata. Yang namanya di atas rata-rata itu, orang lain sudah tidur, kita belum tidur. Gitu ya. Orang lain belum bangun, kita sudah bangun. Nah, itu di atas rata-rata. Untuk sementara kesampingan dulu masalah amalia. Bangun saja itu diprioritaskan. Kalau bangun kita sudah melebihi ataupun sudah di atas rata-rata orang lain, sekali lagi, orang lain sudah pada tidur, kita belum tidur. Orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Itu di atas rata-rata. Nah, jadi kalimat lailan itu tidak sembarangan. Karena malam itu mungkin lebih menenteramkan. Lebih menenteramkan pada saat kita melaksanakan amalia. Lagian kan apa ya? Disebut di dalam Al-Qur'an pada surat apa ya? Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Banyak yang protes. Kiai, saya udah lama kok nggak pakai selimut. Semodal lah ini. Hanya terjemahan aja gitu ya. Kumil laila. Ini kan ini kan kalimatnya kalimat fi'il amar. Dalam artian kata kerja bentuk perintah. Kumil lail, bangunlah malam. Kumil laila. Nah, kumil laila aikulaha. Kalau mampu, kita ini bangun penuh malam. Gitu ya. Tapi kan mata kita juga punya hak untuk istirahat. Kaki kita juga perlu istirahat. Macam-macam lagi. Itu sebagai alasan orang yang malas saja sebenarnya. Jadi kalau mampu kita bangun sepenuh malam. Kalau tidak mampu, gitu ya, awin kusminhu qalila. Atau kurangi sedikit lah. Yang namanya malam itu dimulai daripada terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Kalau terbenam matahari pada waktu maghrib kira-kira pukul 6:30, sementara apa? Sementara waktu fajar, waktu subuh ada 4:30, tinggal dihitung. Gitu ya. 6:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam. 10 jam ini dikatakan sebagai malam. Kalau dihitung rata-rata, yang namanya setengah itu sendiri 5 jam. Paling tidak dari terbenam matahari sampai terbit fajar itu sendiri, 5 jam kita nggak tidur. Untuk ibadah. Ya. Bukan hanya melek, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ternyata memang tidak mampu juga separuh itu, awin kusminhu qalila, kurangin sedikit. Di mana-mana juga yang namanya kurang sedikit. Bukan kurang lebih daripada separuh, tidak, kurangnya sedikit. Nah, hanya diharapkan auzid alaih, gitu ya. Kemudian kalau mampu, bukan kalau mampu dipaksakan harus ditambah, ditambah daripada separuh malam. Paling tidak kita manfaatkan untuk ibadah itu sendiri secara hitungan lahiriah itu di atas 5 jam yang dipakai untuk melaksanakan amalia. Apa yang harus dilakukan? Abah sudah memberikan kepada kita semua. Kita tinggal melaksanakan. Nah, tapi jangan lupa, kalau kita ingin berbobot, gitu ya, itu kan aplikasinya ada di dalam Al-Quran. Aplikasi itu yang saya maksudkan adalah bangun pada waktu malam hari, kalau mampu sepenuhnya, kalau tidak mampu separuhnya saja, kalaupun tidak mampu kuranginya sedikit, jangan banyak daripada separuh daripada 5 jam, dan diharapkan lebih meskipun tidak terlalu banyak lebihnya daripada separuh malam.
Artinya 5 jam lebih. Jangan lupa, ada kalimatnya pada ayat yang keempatnya. Apa itu? Warot tilil Qur'an tartil. Jadi tidak hanya sekedar bangun pada waktu malam hari. Kalau kita mungkin langsung melaksanakan amalia, bangun malam hari, kemudian kita mandi taubat, kemudian kita melaksanakan beberapa sholat sunat. Nah, beres melaksanakan sholat sunat, jangan lupa warotil Quran tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Nah, tentu bacaan Al-Quran dengan tartil ini kita lebih memprioritaskan kalimat thayyibah la ilaha illallah terlebih dahulu, karena itu pun ayat Al-Quran. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kita mau membaca Al-Quran silakan. Apa dampaknya? Apa outputnya? Setelah kita diisrokan, kemudian pada waktu malam hari kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah, pada ayat yang kelima, kalimatnya. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ucapan kita itu bisa berbobot. Berbobot di hadapan sesama, terutama berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil daripada perjalanan yang diperjalankan oleh Pengurus Abah sebagai mursyid, kemudian kita melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari. Nah, yang ketiga, terakhir saja, ini sudah 17 menit masanya. Nah, tinggal 2 menit lagi. Yang terakhir, yang ketiga adalah pada waktu malam hari, Lailan, dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Orang yang melakukan aktivitas dari masjid ke masjid. Yang namanya masjid, itu adalah tempat sujud. Tempat memasrahkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sulit untuk menerjemahkan demikian karena kesulitan teknis, mungkin bisa lebih disederhanakan pengertian ini. Kasih dari akun bisa. Bisa saja dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu tujuannya adalah aqsal goya, tujuan akhir kita. Tujuan akhir, masjid yang paling jauh yang kita tuju, itulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aplikasi yang perlu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah yang namanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lebih disederhanakan dari manakiban ke manakiban. Di situ sebenarnya kalau menurut hemat saya gitu ya, menerjemahkan yang paling sederhana. Dari manakiban ke manakiban itu sendiri, kalau ternyata yang offline tidak menggunakan media semacam begini, orang bisa saja dibatasi waktu. Artinya hanya waktu-waktu tertentu. Bagi yang aktif bekerja, itu otomatis hanya bisa ikut bersama-sama. Offline itu sendiri itu pada hari libur, pada hari Sabtu, pada hari Ahad, dan sebagainya. Ataupun rata-rata pada waktu malam hari. Tapi dengan adanya fasilitas yang sudah sama-sama kita nikmati, dan ini sudah mendapat apresiasi khusus dari pengarsa abad, Manaqib Online Internasional. Ini sudah disebut dan sudah dipopulerkan oleh Syekh Mursyid kita. Dan ini dikatakan sebagai dari masjid ke masjid. Saya yakin itu. Gitu ya. Jadi dalam artian, dengan ketiga komponen, dengan ketiga pointer yang saya sampaikan, saya ulangi. Yang pertama adalah kita ini sudah memperoleh satu predikat abdun, hamba kekasih, hamba tercinta Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu dibersamai olehnya. Karena kita sudah menginstalkan asma Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita melalui Syekh Mursyid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah dibekali oleh pengarsa abad sebagai mursyid kita untuk melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari. Lailan, gitu ya. Bukan berarti kita ini tidak boleh melakukan amaliyah di luar itu. Tapi paling tidak inti daripada bertoriko itu adalah ikut. Yang namanya ikut, kalau eh, yang kita ikuti adalah melaksanakan amaliyah prioritasnya pada waktu malam hari, laksanakan pada waktu malam hari. Lagian banyak ayat Al-Quran. Malah termasuk apa ayat ke berapa ya? Ayat ke 79 Al-Isra. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatallah. Di antara sebagian malam coba kalian bangun. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjad. Itu artinya kan dengan kalimat itu dengan menggunakan kata kerja bentuk perintah.
bentuk perintah artinya kata kerja itu adalah kalimat fil amr. Fatahajat, bangun. Untuk apa? Nafilah tanda. Untuk melaksanakan sholat nawafil. Ya, kalau orang umumnya menerjemahkan sholat tahajud gitu. Kita kan punya paket kalau kita mulai dari bangun malam, kemudian kita mandi taubat macam-macam itu sampai diakhiri dengan sholat witir yang 3 rakaat sambil duduk itu. Nah, eh, itu eh, dikatakan sebagai malam. Ternyata apabila kita membiasakan, memudawamahkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan amaliyah pada waktu malam hari itu sendiri, ada jaminan. Al-Quran yang ngejamin. Kalau Al-Quran yang mengatakan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya? Asa ayam asa kalau buka maqam mahmud. Asa ini terjemahannya mudah-mudahan. Tetapi apabila kalimatnya yang dipakai adalah kalimat asa, itu mudah-mudahan tapi pasti. Apa yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayam asa kalau buka maqam mahmud. Maka orang yang mengistiqomahkan bangun malam, melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari, itu akan diberikan, pasti diberikan maqam mahmud, kedudukan yang terhormat. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun pada waktu malam. Yang dibisakan bangun malam hari, silahkan untuk mengamalkan. Gitu ya. Maqam mahmud, kedudukan yang terhormat, bisa nempel pada seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan apabila bangun malam melaksanakan sholat malam, ilmunya akan mencerahkan. Seorang hartawan apabila bangun malam akan berubah menjadi dermawan. Seorang pejabat apabila bangun malam itu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Itu dikatakan maqam mahmud. Nah, sementara yang ketiga yang terakhir yang sudah kita lakukan bersama adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita kerucutkan aktif untuk melaksanakan manakiban dari satu tempat manakib ke tempat manakib yang lain. Lebih dikerucutkan lagi, kalau kita belum mampu kemana-mana, bisa melaksanakan amaliyah pada waktu manakiban subuh, pada waktu manakiban pagi, dan pada waktu manakiban malam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih Abah, ini semuanya atas bimbinganmu. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, itu yang dapat saya sampaikan. Dengan satu harapan mudah-mudahan kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa paten pengaras Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengaras Abah Awas. Radhiyallahu anhu wa qaddasa sirruh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.